Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut nih ya ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti kas masuk. Berarti kita jurnalnya di cash in ya atau cash receipt jurnal. Kita cari dulu di sini sheetnya cash in. Nah, di sini kita transaksinya itu penerimaan atas penjualan kredit tanggal 18 November. Nah, kita terima tanggal 19 Desember. Berarti ya nggak dapat diskon ya. Jadi kita langsung masukin aja di sini. Tanggalnya 19. Lalu dokumen numbernya BKM 1204. Nah, account yang dikreditnya apa nih? Kalau penerimaan atas penjualan kredit, berarti kan eh, yang dikreditnya ini adalah accounts receivable. Nah, ini accounts receivable atas siapa? Atas CV Tokolux. Ya, jadi kita tulis di sini CV Tokolux. Nah, karena kalau kita menerima eh, uang gitu ya, uang kita kan bertambah, berarti kita taruh di debit di sini ya, cash in bank 463.770.000 rupiah. Kreditnya yaitu funds receivable. Oke, selanjutnya faktur penjualan. Nah, kita lihat nih kopnya. Oh, ternyata kopnya PT Asem 0 derajat. Artinya PT kita, berarti ini transaksi penjualan. Maka kita jurnalnya di sales journal. Nah, di sini ya. Seperti biasa, catat tanggalnya, lalu nomor dokumennya berapa? SJ 21 12 3. Customernya PT Dinoyo. Kita lihat di sini penjualannya berapa? 384.850.000. Saya tulis di sini 384.850.000. Ini sama sebenarnya kayak transaksi yang di atas ini nih, yang PT Baraya. Jadi ya saya nggak perlu jelasin lagi sebenarnya. Kalian tinggal ikutin aja ya. Karena sama caranya tadi kan udah saya jelasin. Oke, selanjutnya falsifikabelnya jumlahan ini. Nah, terus GeoGuessr-nya ya kita cari di daftar aset. Sorry, di persediaan kalau daftar aset sih. Nah, ini ya, PT apa nih dia? PT Dinoyo berarti yang ini. Nah, oke ini ya. Nah, GeoGuessr-nya sekian, inventory-nya juga sama. Oke, udah beres jurnalnya. Seperti ini aja ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kok by the way formatnya berbeda ya. Oke, udah sama formatnya biar lebih enak gitu ya dilihat. Selanjutnya di sini ada bukti kas keluar, berarti cash payment nih, cash out. Nah, di sini nih, pembayaran angsuran bank CBA. Oh, ini bayar utang bank nih. Terus dulu deh tanggalnya di sini ya, tanggal 22. Berarti kalau yang di kredit, kalau yang di debitnya apa nih? Kalau kita bayar utang, berarti kan utang kita berkurang ya. Utang berkurang di debit. Nah, utangnya utang apa? Utang bank. Berarti kita tulis di sini bank loan. Dokumen numbernya BKK 1207. Account numbernya berapa bank loan? Kita lihat di soalnya, di chart of account. Bank loan 22100. Oke, berapa utangnya? 11.875.400. Nah, kalau kita pinjam uang, berarti kan ada bunganya juga kan? Nah, maka kita juga perlu jurnal bunganya. Bunganya apa nih berarti jurnal? Interest expense. Nah, interest expense berarti kita debitkan di sini ya. Kita cari nomor akunnya berapa, interest expense, mana dia? Ini ya, 82.100. Oke, angkanya tadi berapa? 1979.408. Lalu kreditnya yang sudah pasti cash, karena kita keluar uang ya untuk bayar utangnya, yaitu cashnya sebesar utang banknya ditambah dengan bunganya. 13.800 sekian, sama ya, bisa kalian lihat. Oke,
Udah beres, lanjut. Voucher kas kecil seperti biasa kita tandain saja dulu ya. Kita tandain dulu, nih, tebelin aja deh. Oke. Iya, oke. Lanjut ke bukti kas masuk. Berarti kalau bukti kas masuk, kita jurnal di cash in atau cash receipt jurnal. Pas masuk ya udah pasti kita terima uang ya. Jadi simpel itu guys. Kalian lihat aja nih, angka ini kotak ini itu pasti di cash in bank ya. Masuknya angkanya udah pasti, tinggal cari pasangannya aja gitu ibaratnya. Tapi kalian perlu lihat cash in banknya di mana nih, kredit atau debit. Karena di sini kas masuk, berarti kan uang kita bertambah. Ya, cash in banknya udah pasti di debit gitu. Tulis dulu di sini tanggalnya 22, nomornya BKM 1205. Nah, kalau ini kreditnya apa? Kita lihat. Kita menerima uang tunainya atas apa nih? Oh, ternyata di sini penjualan satu unit mobil yang dibeli tahun 2019 dengan harga 279 juta. Dijualnya dengan harga 150 juta. Oke. Berarti kita terima uang 150 juta ini atas penjualan mobil. Berarti kalau yang dikreditnya adalah apa? Yuk. Mobil dijual, berarti berkurang tuh aset kita. Aset berkurang di kredit. Nah, tapi pertanyaannya adalah akun apa yang dikredit? Yes, bener banget. Vehicle ya. Kendaraan kita udah berkurang nih karena dijual kan. Jadi kita kreditkan vehicle. Ini debitnya cash in bank karena kita terima uang yaitu sebesar 150 juta. Oke. Selanjutnya di sini di kreditnya yaitu vehicle tadi ya. Vehicle berapa tuh? Nomor akunnya 13.300. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah vehicle-nya juga nominal 150 juta kita kreditnya? Tentu saja tidak ya, karena yang 150 juta ini teman-teman, ini adalah harga jualnya di sini ya, harga jual. Harga jual atau uang yang kita terima. Tapi harga perolehan kendaraan itu atau harga asli kendaraannya gitu ya, harga si vehicle ini bukan 150 juta, melainkan ini 279 juta. Jadi yang kita letakkan di kredit itu adalah 279 juta untuk vehicle-nya seperti itu ya. Oh, ini sebentar ya, ini kita biar sama gitu formatnya. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti kalian bisa lihat ya, belum balance dong kan antara debit dan kredit. Debitnya 150, kreditnya 279. Ya kan ini nggak seimbang nih. Apa kira-kira jurnal yang kurang nih, teman-teman? Yang berhubungan dengan kendaraan, coba ayo. Yang berhubungan dengan penjualan kendaraan lah lebih tepatnya. Masih ada nih jurnal yang kurang nih, supaya balance nih. Iya, benar. Akumulasi depresiasi ya, karena kita tuh kalau eh, yang namanya aset itu kan ada depresiasinya ya. Kalau kita cari di sini nomor akunnya berapa tuh? Cumulative depreciation vehicle. Nih ya, 13.301. Berapa akumulasi depresiasinya? Kalian bisa lihat di soal. Itu biasanya udah tersedia tuh di daftar aset nih. Kita lihat ya. Nih ya, vehicles. Nah, yang ini nih tadi kan 279 nih harga perolehannya. Kita jual yang ini kendaraannya tadi. Nah, inilah depresiasinya ya, 104.625. Ini akan kita ambil untuk disimpan di jurnal. Oke, 104.625. Nah, kalau udah kayak gini, sorry, ini nama akunnya dulu ternyata. Cumulated depreciation vehicle. Oke, di sini ternyata nominalnya di amount. Mana tadi dia? Oke, ini ya. 4.625. Nah, kalau udah kayak gini, apakah udah balance? Coba ayo hitung dulu nih. Di debitnya 150 sama 104. Kreditnya 279. Belum balance kan? Masih ada yang kurang nih. Apa kira-kira? Satu lagi nih. Ayo, yang berkaitan dengan penjualan aset. Yes, benar banget. Gain or loss. Jadi kan kita ketika menjual sesuatu, pastinya kan ada keuntungan atau kerugian ya. Dalam hal ini kita menjual aset, berarti ada tuh profit atau rugi yang kita
terima gitu loh. Nah, karena di sini debit yang kurang akunnya, ini nggak balance kan gara-gara di debit kan masih kurang kan. Di sini kan 279 nih kredit. Nah, di debit nih baru berapa nih? Baru 254 ya. Berarti masih kurang 20 jutaan lah. Nah, berarti kita debit tuh si gain or loss-nya. Nah, kalau dari debit berarti itu artinya kita rugi ini jual asetnya. Karena kalau kita untung itu pasti akunnya di kredit ya. Jadi itu membedakannya. Kalau kita rugi di debit, kalau untung di kredit. Nah, karena ini debit yang kurang berarti kita rugi. Kita lihat dulu di sini nomor akunnya berapa, gain or loss. Nah, ini ya gain or loss fixed asset 81.400. Nah, cara menghitungnya, angka kerugiannya itu tinggal seperti ini aja, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, dikurangi dengan harga jualnya. Gitu. Nah, maka inilah nominal kerugiannya 24.375.000. Kalau misalnya tadinya kita untung, pasti yang lebih besar tuh angkanya di debit, yang kurang tuh di kredit gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi untuk tahu kita untung atau rugi. Oke, jika sudah kita bisa lanjut transaksi berikutnya. Bukti kas masuk, oh berarti masih sama di sini nih. Di cash receipt journal atau cash in. Terjadi kesalahan pencatatan transaksi tanggal 14 Desember 2022 penerimaan dari PT Rojo Senang. Oh, berarti dividen ya tadi yang ini nih. Tanggal 14 dividen income. Seharusnya yang diterima adalah 55 juta. Oke, berarti kalau udah kayak gini, jurnalnya kita catat dulu tanggalnya, nomor dokumennya sama berarti ya kalau ini kreditnya dividen income langsung gini aja. Nah, berarti kita tinggal catat kekurangannya aja gitu yang harus kita terima berapa lagi tuh berarti 55 juta kan seharusnya yang kita terima dikurangi dengan yang sudah kita terima di tanggal 14 yaitu 50.500 berarti 4.500. Ini supaya formatnya sama kita iniin aja nih pakai format painter. Oke, berarti eh, di sini juga sama dividen income 4.500. Oke, jika sudah kita lanjut ke transaksi berikutnya. Bukti kas keluar, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, here we go. Ini dia guys. Disinilah kita saatnya untuk mengisi kas kecil ya di cash out atau cash payment journal. Yang tadi kas kecil udah kita tandain itu dengan logo cinta, kita akan kumpulin tuh jadi satu di sini nih. Kita akan isi semuanya. Oke, kita catat dulu tanggalnya tanggal 24. Nah, account debitednya apa ya sesuai dengan kas kecilnya tuh masing-masing apa. Sebelum itu kita catat dulu nomor dokumennya. Oke, kita scroll lagi ke atas yang ada tanda cintanya, kita catat semua ya. Mana dia? Oke, ini soalnya. Nah, ini nih yang pertama. Pembayaran konsumsi rapat mingguan. Oke, berarti other operating expense. Ini yang akan kita debit nih salah satunya. Other operating expense. Cari nomor akunnya berapa? Other operating expense. Nih ya, 62.000. Lalu nominalnya berapa? 320.000. Oke, jika sudah, selanjutnya kita cari lagi yang ada logo cinta. Ini kok bukan logo cinta sih, logo ini ya malah ini. Logo apa namanya? Logo centrang ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini berarti yang PDF lama nih yang gue buka nih salah buka PDF. Oke, selanjutnya di sini pembayaran iklan sosial media. Berarti di sini dia udah kasih tahu nih enak nih udah dikasih tahu anjir masuknya ke akun mana. Biasanya kita tuh harus mengidentifikasi sendiri tuh. Tapi ini udah dikasih tahu ya advertising expense. Tapi biasanya nanti kalau ujian sih enggak sih guys, nggak dikasih tahu. Ini mungkin karena pelatihan aja ya. Ini kalau ujian tuh pasti kalian nanti harus mengidentifikasi sendiri nih. Nggak akan ada nih keterangannya seperti ini, advertising expense dan lain-lain. Paling cuma gini aja, pembayaran iklan sosial media. Nah itu kalian identifikasi tuh, itu masuknya ke akun apa gitu.
Oke, berarti di sini advertising expense. Kita lihat nomor akunnya berapa. Pokoknya kalau expense tuh pasti di bawah ya, di kepala 6 biasanya. Nah ini nih, 61.900. Kita lihat angkanya di sini 950.000. Oke, ada lagi nggak berkas kecil? Masih ada ini kan, nggak ketanda. Ini pakai PDF yang lama nih, fix. Sorry ya guys ya, salah buka PDF. Tandain dulu deh. Pembayaran listrik, air minum, dan telepon November 2022. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Memang kalau secara general kan kalau pembayaran listrik berarti kan masuknya ke apa tuh? Electricity kan atau bisa digabung tuh utilities expense. Tapi di sini kita perlu lihat dulu nih ke soalnya tadi. Ada keterangan nggak? Nah, utang air dan telepon, utang listrik, air dan telepon bulan November 6.740.000. Dia di sini masuknya accrued expense ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga sama kan 6.740.000. Berarti di sini yang kita debitkan adalah accrued expense. Nah, dia sudah akan dibayarkan gitu. Jadi accrued expense-nya sudah bisa kita eh, akui lah istilahnya gitu. Ini kita balikin ke chart of account. Accrued expense dia agak unik ya. Dia di sini 21.200. Oke, selanjutnya untuk angkanya berapa tadi? 6740. Masih ada lagi nggak kira-kira voucher kas kecil? Kita lihat dulu. Oh, ada lagi nih ternyata. Tandain dulu deh. Oke, pembelian alat tulis kantor. Nah, ini biasanya kan kalau di ujian nanti tuh cuma gini doang, pembelian alat tulis kantor. Nggak akan kasih tahu dia akun apa. Kalau di sini kasih tahu nih, office supplies. Enak jadinya kan. Tapi kata ini cuma latihan ya. Berarti kita debitkan di sini office supplies ya. Oke, kita cari di sini nomor akunnya. Karena kan kita melakukan pembelian alat tulis, berarti kan itu bertambah kan. Nah, kalau bertambah itu kan termasuk bagian dari perlengkapan. Perlengkapan itu kan bagian dari aset. Aset bertambah ya di debit berarti kan. Nah, di sini nomor akunnya itu Office Supplies 11.700. 500.000. Oke, kita lihat. Masih ada lagi ya kira-kira? Nah, ini ya masih ada nih. Ternyata tadi udah kita sempat logoin cinta di sini ya, karena tadi kita melewatinya. Servis AC ruang gudang. Dia di sini masuknya ke other operating. Nah, karena tadi kita udah sempat jurnal other operating di sini, jadi nggak perlu kalian bikin lagi di sini ya, jangan sampai double gitu loh. Tinggal ditambahin aja di sini di angkanya. Berarti kita kasih sama dengan di depan, baru di sini ditambah 500.000. Oke, kita lihat lagi ke bawah, masih ada atau enggak. Oke, udah nggak ada ya. Motor kas kecil, segitu aja berarti. Tadi mana yang soalnya nih? Nah ini ya, tadi kita di sini. Nah, maka selanjutnya kreditnya ya udah pasti cash in bank karena kita keluar uang kan untuk mengisi kembali dana kas kecil. Nah, cash in bank ini di sini nanti angkanya harus sama dengan yang di soal nih, 9.010.000. Jadi total ini semua nih, total voucher kas kecilnya pasti harus sama dengan yang di soal 9.010. Makanya kita langsung aja coba di sini sum. Nah, ya kan? Sama tuh 9.010.000. Berarti udah benar. Kalau udah kayak gini udah benar nih jurnal voucher kas kecil kita udah nggak ada yang ketinggalan lagi tuh. Ya, berarti kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti kas masuk, pembayaran atas sebagian piutang atas penjualan tanggal 21 Desember 2022. Nah, ini kalau kita lihat secara tanggal, ini piutangnya untuk tanggal 21 yang dibayarkan. Tapi lihat, dia bayarnya baru sebagian. Nah, dia bayarnya atas penjualan tanggal 21, bayarnya itu tanggal 27. Nah, kalau secara tanggal sebenarnya kan dapat diskon kan harusnya karena masih di bawah 10 hari. Tapi karena dia di sini bayarnya sebagian, ya logika aja teman-teman ya. Masa kita udah bayar utang sebagian terus minta diskon ya kan? Gimana gitu? Nggak tahu diri dong, ya kan?
Udah lu bayar cuma sebagian, cuma setengah, ya cuma separuh. Minta diskon pula, ya enak amat hidupnya. Gitu kan logikanya. Jadi ya nggak dapat diskon. Meskipun balik lagi secara tanggal memang masih di bawah 10 hari. Tapi dia nggak bayar penuh, baru cuma sebagian. Jadi nggak dapat diskon ya. Sini kita tulis tanggalnya, tanggal 27 KM 1207. Nah, di sini koin kreditnya apa? Berarti accounts receivable. Atas siapa? Atas PT Dinoyo. Oke, di sini debitnya karena kita terima uang masuk ya. Cash in bank debit sebesar 250 juta. Nah, oke. Lalu di sini di kreditnya itu adalah accounts receivable 250 juta. Sip. Selanjutnya bukti memorial. Nah, ini nih, bukti memorial lagi nih. Kita pindah dulu ke sheet bukti memorial. Oke, ya di sini memorial journal. Mengumumkan dividen yang akan dibayar tanggal 5 Januari sebesar 4.500 per lembar saham dengan total 283.500. Oke, kita tulis dulu tanggalnya 28, eh, nomornya di sini memo 1201. Nah, karena di sini dia baru mengumumkan ya, belum bayar, ya kan? Berarti di sini jurnalnya adalah dividen debit pada dividen payable. Karena dia belum dibayar ya, baru diumumkan. Nanti kalau udah diumumkan, baru kita bisa klaim sebagai dividen income. Seperti itu. Oke, kita cari di sini nomor akunnya berapa tuh. Dividen 31.100. Dividen payable, mana dia dividen payable teman-teman? Astaga, di sini ternyata 21.400. Oke, tadi angkanya berapa? 283.500 ya. Oke, sudah. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oh, ternyata udah habis. Nah, karena sudah habis, berarti kita udah selesai nih. Sudah selesai menjurnal ya. Nah, kalau udah selesai menjurnal, teman-teman, jangan lupa di total ya. Setiap setiap akun itu di total. Setiap jurnal ya. Sales, cash in, buy, cash out, dan memo. Semuanya kita total ya. Karena total itu juga ada penilaiannya nanti. Selain untuk nilai, gunanya kita mentotal juga adalah untuk mengetahui nih apakah jurnal yang kita lakukan ini, jurnal yang kita buat ini udah balance atau belum, debit dan kreditnya, ya kan? Kalau belum balance kan itu yang akan jadi masalah nantinya, yang akan jadi repot. Oke, langsung aja di sini kita total. Jadi di sini dia totalnya itu ada dua kali ya. Pertama ini dulu nih subtotal atau total-total kecil ya ibaratnya, baru nanti di sini total besarnya gitu, total keseluruhannya. Oke, nah ya sudah baru kita total lagi di sini di bawahnya untuk mengetahui debit kreditnya berapa sih gitu kan. Nah, untuk yang sales journal ini sudah balance. Berarti kita bisa next ke jurnal berikutnya, yaitu apa nih? Cash receipt journal. Ini yang kosong seperti ini, cash sales discount ini kan juga sebenarnya kan kosong kan, nggak ada angkanya. Nggak apa-apa, total aja. Wis, kok dia begini? Ntar ya, ini ada something wrong. Oke, ini kayaknya dari sononya sih. Ini aja deh, ribet loh, nyusahin. Oke, oke ya. Nah, ini tinggal kita copy-copy aja gini. Oke,
Ya sudah, kita jumlahin lagi di sini. Nah, ini juga udah balance ya. Kita bisa next ke jurnal pembelian atau purchase. Nah, ini karena cuma satu ya, ini tetap harus ditotal juga gitu. Karena di sini di debit ada dua kepala nih. What's wrong? Oh iya, sorry. Kenapa dia? What's wrong this column? Nah, ini tadi kita salah ya, bukan begini caranya. Ternyata ini ya, dia dari sini, sini. Nah gini ya. Nah, nanti kan di soal belum tentu, cuma satu doang transaksinya. Oke, udah beres juga. Ini apa ini? Oke, udah beres ya. 334. Selanjutnya yaitu cash out. Oke, petty cash kosong. Nah, ini juga kita total. Selanjutnya yang ini. Nah, ini juga udah balance, berarti udah aman ya. Semua jurnal yang kita bikin, guys, bisa dipastikan udah bener lah. Kalau udah balance, setidaknya kemungkinan benarnya 90% lah. Meskipun 10% tetap ada kemungkinan tidak benar ya. Karena segala sesuatu yang balance dalam jurnal itu belum tentu benar juga angkanya. Karena bisa aja kita ada yang kurang angkanya atau salah masukin atau apa. Tapi dia tetap balance. Itu saya sering sekali tuh kayak gitu tuh ngalamin. Tapi setidaknya minimal udah balance, udah lega lah ya istilahnya. Nah, ini terakhir ya, memorial jurnal. Kita tahu juga. Oke, udah balance semua akunnya. Berarti udah beres nih. Sesi pertama kita udah selesaikan dengan baik ya, sesi journal entry. Selanjutnya nanti akan ada sesi memproses buku besar. Kita sambung di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.